Shalom, selamat pagi. Di sini saya akan membahas materi tentang ekonomi secara umum. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Rini Julina Bawak dengan NIM 22190085. Tren ekonomi terkini yaitu inovasi dan transformasi. Yang pertama ada ekonomi berbasis platform, yaitu model bisnis yang menghubungkan konsumen langsung dengan penyedia layanan. Yang kedua ada digitalisasi, yaitu mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan layanan pelanggan. Dan yang ketiga ada startup dan inovasi, yaitu ekosistem startup yang terus berkembang mendorong inovasi di berbagai sektor ekonomi. Yang berikut ada dinamika pasar kerja. Dinamika pasar kerja itu merujuk pada faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, demografi, dan ekonomi yang mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dinamika pasar sangat penting baik bagi pemberi kerja maupun pencari kerja untuk memahami dinamika ini. Pemberi kerja perlu mengetahui permintaan tenaga kerja di industri mereka untuk membuat keputusan perekrutan yang tepat. Sementara pencari kerja perlu mengetahui di mana pekerjaan itu berada dan keterampilan apa yang diperlukan untuk membuat pilihan karir yang tepat. Yang berikut ada globalisasi dan ekonomi lokal. Yang pertama, globalisasi merujuk pada proses integritas dan interaksi antara negara-negara di seluruh dunia yang semakin terhubung melalui perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya. Yang kedua ada ekonomi lokal. Ekonomi lokal ini mencakup kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkup daerah tertentu yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan lokal dan usaha kecil atau menengah. Yang ketiga ada globalisasi. Globalisasi ini dapat memberikan peluang bagi ekonomi lokal melalui akses pasar yang lebih luas dan investasi asing. Integritas ini membutuhkan strategi yang menyeimbangkan manfaat global dengan pengembangan potensi lokal. Yang berikut ada ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan distribusi kesejahteraan yang diantaranya yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan, yang kedua menciptakan lapangan kerja, yang ketiga memperbaiki layanan akses sosial, dan yang keempat membangun ekonomi yang inklusif. Kebijakan seperti perlindungan sosial, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta upaya mengurangi kemiskinan adalah kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi membawa dampak positif bagi kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Yang berikut ada peran kebijakan publik, yaitu yang pertama menetapkan regulasi dan pengawasan untuk menjaga persaingan dalam perdagangan. Yang kedua, menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas publik seperti transportasi, energi, dan teknologi yang mendukung. Yang keempat, menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Yang kelima, mengimplementasikan program perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Yang berikut ada ekonomi berkelanjutan, yaitu yang pertama, fokus utama ekonomi keberlanjutan adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sambil mempertahankan keseimbangan sosial dan ekologis melalui praktik seperti pembuangan energi terbarukan. Yang kedua ada ekonomi berkelanjutan, yaitu pendekatan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang berikut kesimpulan, meskipun integritas ekonomi global dapat meningkatkan peluang bagi ekonomi lokal, kebijakan publik memainkan peran penting dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi dengan mengatur pasar, mendorong investasi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Namun, integritas ini harus diimbangi dengan kebijakan yang memastikan bahwa keuntungan dibagi secara adil. Pendekatan ekonomi berkelanjutan penting untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan yang mengimbangi pemanfaatan sumber daya, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Shalom.